Bismillahirrahmanirrahim. Bangun tidur tak lupa sarapan. Sarapan pagi, bangun ketupat. Salam hormat saya ucapkan untuk para hadirin yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri, Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Yang saya hormati para hadirin wal hadirat yang insyaallah kita semua yang berada di sini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dikutip dari situs Universitas menyatakan mirisnya sepanjang tahun ajaran 2022-2023 jumlah siswa yang bersekolah masih sangat di tingkat SD ada sebanyak 40.623 anak. Di tingkat SMP ada sebanyak 13.716 anak dan di tingkat SMA ada sebanyak 10.009. Nyatanya, siswa-siswi yang putus sekolah itu bukan hanya karena faktor ekonomi yang rendah, tapi juga karena hilangnya motivasi menuntut ilmu. Masih banyak kita temui di negeri tercinta kita ini para orang tua yang mengatakan pada anak gadisnya, "Gak usah kau sekolah tinggi-tinggi, gak usah kau sekolah jauh-jauh, karena pada akhirnya kau juga akan kembali ke dapur." Astagfirullahaladzim. Padahal Islam mengajarkan kita semua bahwa iman adalah madrasah kata bagi para. Maka dari itu hadirin rahimahullah, izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan tausiah yang berjudul prestasi utama pentingnya menyebut. Ada satu mahfazat yang sangat membuat saya berkesan. Yang bunyi "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi", yang artinya tuntut dari buayan hingga liang lahat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, mau tua, mau muda, mau remaja, mau anak-anak, tetaplah kewajiban kita sebagai umat Islam untuk menuntut ilmu. Tak usah khawatir bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda pada kita, "Wa man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah", yang artinya, dan barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat. Jadi bapak-bapak, ibu, tak usah takut pergi ke pengajian karena teman-teman pada pakai aksesoris ya. Teman-teman yang sekolah juga tak usah tak mau berangkat karena teman-temannya pada berangkat. Biarkan teman-temanmu yang bolos, biarkan teman-temanmu yang protek, biarkan teman-temanmu yang pergi ke kantin sembunyi di balik meja karena takut ketahuan guru BK. Betul apa betul? Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada kita pada surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu alladzina amanu yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan padamu berilah kelapangan pada majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan padamu. Dan apabila dikatakan padamu berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu di antara kalian. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kau lakukan. Ada pula satu kisah di mana saat itu Nabi Muhammad SAW sedang melangkahkan kakinya di masjid. Alangkah terkejutnya beliau ketika melihat sesosok memayang yang semakin terlihat jelas di samping. Ternyata dia adalah
saat itu Rasulullah melihat di dalam masjid ada dua orang yang salat, satu sedang melaksanakan salat dan satunya lagi sedang tidur. Lalu iblis itu terlihat ragu antara masuk masjid atau tidak. Rasulullah pun bertanya, wahai iblis, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Rasulullah. Iblis menjawab, Rasulullah, saya ini ganggu orang yang sedang melaksanakan salat itu, tapi saya sangat takut dengan orang yang sedang tidur itu. Lalu Rasulullah kebingungan dan bertanya, bagaimana kau bisa takut dengan orang yang tidur itu, sedangkan kau tidak takut dengan orang yang sedang melaksanakan salat? Iblis menjawab, sesungguhnya orang yang sedang sholat itu adalah orang yang bodoh. Dia tidak tahu syarat dan rukunnya sholat. Dia tidak tahu, tidak tumaninah, tidak khusyuk dalam sholat. Tapi orang yang sedang tidur itu adalah orang yang berilmu. Takut jika akan mengganggu sholatnya orang itu, dia akan mengganggu dan mengganggukan orang yang berilmu, dan orang yang berilmu itu akan membenarkan sholat. Dari situ Rasulullah SAW semakin sadar bahwa ilmu adalah senjata bagi para ilmu. Dari beberapa hal yang saya sampaikan tadi, ada 3 poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, ilmu dapat memudahkan jalan kita menuju surga. Yang kedua, Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Dan yang ketiga, ilmu adalah senjata bagi kita para umat. Maka dari itu, semoga kita semua yang berada di sini istiqomah dalam mencari ilmu.